Sebelumnya saya memperkenalkan dulu, nama saya Indra Priyakasa Sarjana Hukum Master Hukum. Saya dari advokat dari kantor hukum, kurator dan pengurus di Madiun. Kebetulan saya sekarang sedang menangani perkara yang mungkin untuk masyarakat di lingkungan Kabupaten Madiun ya dan sekitarnya mungkin termasuk menarik karena melibatkan beberapa pihak. Tepatnya objeknya yaitu sengketanya yaitu di Desa Klecorjo dan Desa Kaliabu, Kecamatan Ujayan, Kabupaten Madiun, yang luasnya sekitar 66,6 hektar lebih gitu ya. Jadi awalnya begini, saya kebetulan kuasa hukum dari dua pihak, yaitu Pak Sujarwoto yang tinggalnya di Tuban dan Ibu Supiah yang tinggalnya atau biasa dikenal dengan Bu Tuti ya, tinggalnya di Kota Madiun. Awalnya begini, jadi sekira tahun 2021 saya menerima kuasa dari Pak Sujarwoto. Waktu itu Pak Sujarwoto menceritakan bahwa dia itu pada tahun 1996 pernah diajak kerjasama dengan PKPRI, Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Madiun, yang waktu itu ketuanya Bapak Dr. Andes Haji Suhaji yang sekarang masih alhamdulillah masih sugeng sehat ya. Saat itu beliau menjabat sebagai Inspektorat Pemerintah Kabupaten Madiun. Diajak kerjasama terkait dengan keinginan PKPRI Kabupaten Madiun untuk memiliki program dalam bentuk pembangunan rumah bersubsidi untuk pegawai negeri sipil. Kenapa waktu itu PKPRI dalam hal ini di bawah kepemimpinan Pak Suhaji mengajak kerjasama dengan Pak Sujarwoto klien saya? Karena pada tahun 92-93 Pak Sujarwoto itu bekerja sama dengan PKPRI Kabupaten Tuban berhasil membangun 1.100 unit rumah bersubsidi untuk PNS dan itu berhasil. Nah, nampaknya sukses story dari keberhasilan Pak Sujarwoto bekerja sama dengan PKPRI itu yang akhirnya melatar belakangi PKPRI untuk kerjasama PKPRI Kabupaten Madiun untuk bekerja sama dengan Pak Sujarwoto. Dibuatlah kerjasama itu pada tahun 1996, posisinya Pak Sujarwoto sebagai investor dan sekaligus pengembang. Jadi baik mulai dari pengadaan lahannya, pembelian lahan, kemudian prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi untuk penjualannya. Sedangkan PKPRI bertindak untuk dan atas nama Pak Sujarwoto itu melakukan pengurusan perizinan, mulai dari perizinan izin prinsip, termasuk pengatasnamaan lahan itu menjadi atas nama dalam SHGB-nya menjadi atas nama PKPRI Kabupaten Madiun. Jadi diatasnamakan SHGB itu. Kenapa diatasnamakan SHGB? Diatasnamakan PKPRI? Ya karena tidak boleh orang per orang memiliki kalau untuk kegiatan pembangunan perumahan itu kan harus berbadan hukum, tidak boleh dimiliki oleh orang per orang, sehingga diatasnamakanlah PKPRI Kabupaten Madiun. Seperti halnya waktu kerjasama di Tuban itu juga sertifikat SHGB-nya, sertifikat induknya itu diatasnamakan PKPRI Tuban. Setelah proses berjalan pada tahun 98 beliau Pak Sujarwoto sudah membangun rumah sekitar 13 unit. Tapi waktu itu kita semua tahu bahwa pada tahun 1998 itu ada krisis moneter yang mengakibatkan rusaknya sendi-sendi ekonomi bangsa kita. Naiknya harga-harga, terutama harga-harga material untuk bangunan. Nah, karena krisis ekonomi itu akhirnya kegiatan pembangunan perumahan itu menjadi terganggu dan tertunda. Ketika terganggu dan tertunda, akhirnya mereka bersepakat, artinya Pak Sujarwoto di satu sisi, kemudian Pak Suhaji PKPRI di sisi lain,
bersepakat ya sudah, kita nanti pembangunan ini kita lanjutkan setelah keadaan ekonomi nasional berjalan normal. Nah kemudian ya itu tahun 98 sampai 2000-an lah, keadaan ekonomi masih belum stabil. Kemudian tiba-tiba karena PKPR ini masa kepengurusannya periodisasi berganti 3 tahunan, dari Pak Suhaji berganti ke Pak Warno, Pak Warno berganti ke Pak Darwan berganti ke Pak siapa lagi, Pak Bambang dan seterusnya, sampai pada tahun 2012 ganti ke Pak Suhardi. Rata-rata yang menjadi ketua PKPR adalah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Madiun. Pak Suhardi waktu itu ya kalau tidak salah beliau kepala dinas pendidikan. Kemudian sampai pada tahun 2016 kemudian beliau terpilih lagi. Nah, baru pada tahun sekitar 2019 sampai 2020 baru 2021 itu PKPRI di bawah kepemimpinan Pak Suhardi menjual aset lahan perumahan seluas 6,6 hektar itu kepada PT Kap Internasional Cabang Madiun yang kebetulan pimpinan cabangnya Bu Sumiah. Ketika dijual, kemudian Pak Sujarwoto satu waktu tahu, kemudian beliau memberi kuasa kepada saya melakukan upaya klarifikasi ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun. Artinya saya mengirim surat permohonan blokir. Atas surat permohonan blokir saya itu kemudian kami diundang oleh BPN untuk melakukan mediasi di kantor BPN Kabupaten Madiun Jalan Soekarno-Hatta. Hadir pada saat mediasi itu dari BPN sebagai mediator, kemudian kami dari kuasa hukum Pak Sujarwoto, kemudian PKPRI yang dihadiri oleh Pak Suhardi, kemudian PT Kap Internasional yang dihadiri oleh Bu Sumiah, Kepala Desa Klecorjo, Kepala Desa Kaliabu. Di dalam mediasi itu kami sendiri, saya sebagai kuasa hukum Pak Sujarwoto sangat respect dengan rencana penjualan itu, karena itu tentu akan meningkatkan memberi multiplier efek kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Cuma waktu itu kita ingin, termasuk juga dari BPN, sebelum dilakukan banyak langkah-langkah ke depan pembangunan, maka diharapkan bisa diselesaikan dulu sengketa. Setelah pertemuan mediasi itu dilanjutkan mediasi di luar yang formal antara saya sebagai kuasa hukum Pak Sujarwoto dengan pihak koperasi. Saya bertemu beberapa kali dengan Pak Suhardi di kantor saya untuk merumuskan penyelesaian itu. Kemudian tapi nampaknya belum menemukan hasil. Saya tidak tahu masalahnya. Itu sejak tahun 2021. Kemudian tahun 2022, setahun kemudian di akhir tahun, saya kedatangan tamu Bu Supiah, PT Kap Internasional pimpinan cabang Madiun, dan Pak Purnomo di kantor. Kehadiran beliau ternyata Bu Supiah ini memperkenalkan Pak Purnomo sebagai ketua PKPRI baru. Nah, waktu itu Pak Purnomo didampingi dengan dua pengurus yang lain, saya lupa namanya. Di kantor itu terjadi pembahasan yang sifatnya sudah mengerucut. Mengerucutnya apa? Mengerucut ke perdamaian ya. Bentuknya apa? Bentuknya bahwa pihak koperasi, artinya dalam ini Pak Purnomo, sudah secara eksplisitnya begini. Saya tunjukkan bukti-bukti. Peroleh dari pengurus koperasi lama. Pak Suhaji masih hidup, Pak Suwarno masih hidup, kemudian Bu Farida masih hidup, kasir, kemudian Pak Pur juga masih hidup, kemudian ada perangkat desa, sekretaris desa, dan kebetulan waktu itu dia PLT Kepala Desa Klecorjo pada tahun itu, kemudian kami tua dan beberapa orang. Saya tunjukkan kepada beliau. Kemudian dari situ yang saya tunjukkan surat pernyataan bahwa tanah itu dibeli oleh Pak Sujarwoto. Itu akhirnya beliau juga punya anggapan, beliau sebagai orang Muslim mungkin ya, dan beliau sebagai orang Jawa punya anggapan, ialah tidak mungkin seseorang yang tidak punya hak
itu mengajukan tuntutan atas hak tanah, apalagi sejumlah 6,6 hektar yang tidak kecil gitu. Oke, saya kira kata sepakat. Bahkan sudah ada nilai keseimbangan dalam perdamaian itu sudah ini tetap dijual ke PT Kap Venture Internasional yang pimpinannya Bu Supiah itu tetap dijual. Hasil penjualan itu kemudian nanti dibagi dua, kami 50%, Pak Sujarwoto dalam hal ini, kemudian koperasi 50%. Sudahlah, tinggal waktu itu kita bicara tentang perangkaan jual belinya. Tapi tiba-tiba saya mendengar berita bahwa bahkan Pak Purnomo, kemudian Bu Supiah dan beberapa orang berkunjung ke rumah Pak Sujarwoto karena saya ingin beliau mendengar langsung dari prinsipal. Beliau berkunjung 2 kali ke rumah Pak Sujarwoto di Tuban, juga mendapat penjelasan, hasilnya sama, arah penyelesaiannya perdamaian. Tapi tiba-tiba kemudian saya dapat berita bahwa dari Bu Supiah bahwa Pak Purnomo menjual lagi, koperasi ini menjual lagi ke PT Kansu Permai Semarang. Saya kan, kok gimana ceritanya? Kita tidak tahu. Akhirnya ini menjadi blunder. Yang awalnya kita sudah hampir sampai pada akhir perjalanan perdamaian itu, kemudian Bu Supiah juga merasa ditipu karena dia sudah bayar sebagian pembayaran, kalau tidak salah 721 juta diterima oleh koperasi. Kemudian pembayaran ketiganya belum dilakukan karena kita belum selesai lah sengketa itu. Dengan harapan kalau selesai maka dilunasi. Tapi sebelum itu terjadi ternyata dijual ke PT Kansu. Nah, saya itu kan heran ini orang-orang gimana nih. Kemudian saya bersurat kepada koperasi, saya somasi 1 kali tidak direspon, yang kedua juga tidak direspon. Maka kemudian saya mengambil langkah hukum berupa 1, pemberitahuan kepada beberapa pihak terkait dengan masalah sengketa tanah di Klecongrejo dan Kaliyangbu. Yang kedua, saya melaporkan pengurus koperasi, dalam hal ini Pak Suwardi dan kawan-kawan, dan Pak Purnomo dan kawan-kawan, telah melakukan perbuatan penyerobotan 385 yang 1 dan 372 penggelapan atas hasil penjualan. Itu prosesnya sudah berjalan, sudah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi di Polres Kabupaten Madiun. Kemudian mungkin Bu Supiah ini senasib ya, akhirnya beliau juga minta tolong saya untuk menjadi kuasa hukumnya. Kemudian saya pelajari, setelah saya pelajari maka kami pun akan melakukan pelaporan kepolisian atas nama PT Kap Venture Internasional pimpinan cabang Bu Supiah ini terhadap koperasi terkait dengan masalah penggelapan. Telapornya adalah Pak Suwardi dan kawan-kawan atas nilai penjualan jumlah 651, dan kemudian Pak Purnomo kita melakukan pelaporan terkait dengan tindakan Pak Purnomo menjual lagi ke PT Kansu. Jadi ini saya berharap masalah ini bisa segera tuntas. Tapi yang menarik, saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh teman-teman dari PT Kansu dan notaris Muhammad Ali Fauzi itu plus koperasi PKPR dalam hal ini. Kemudian menurut saya secara frontal dia melakukan upaya pembangunan fisik di lokasi sengketa yang notabene itu masih sengketa. Nah, ini saya berharap kita juga sudah menyampaikan surat itu kepada Bupati Kabupaten Madiun. Bupati waktu itu kita berharap untuk bisa menjadi mediator. Sekalipun PKPR ini berada di luar institusi pemerintah kabupaten ya, tapi karena notabene-nya adalah anggotanya adalah guru-guru
di lingkungan Kabupaten Madiun, maka kami berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan ini kepada Bupati. Saya harap Bupati bisa lebih bijaksana dan Bupati jangan menjadi bagian dari masalah ini. Apalagi kalau saya dengar besok mau hadir ke lokasi itu, saya tidak tahu. Ya, kami ingin menjaga nama baik Bupati. Jangan Bupati mungkin tidak tahu menahu diseret pada persoalan hukum untuk beri keuntungan kepada beberapa pihak. Nah, saya pikir itu. Kami biasanya di kepolisian kan juga melakukan tahapan mediasi ya, apalagi sekarang dikenal dengan istilah restorasi justice. Kalau memang kepolisian memfasilitasi itu dan mereka pihak operasi dalam hari ini menemukan titik temu dengan kita, bagi kita juga tidak ada persoalan. Kita tetap pembangunan itu bisa berjalan, dilakukan oleh siapapun, tapi tidak dalam posisi sedang bersengketa. Di satu sisi itu, tapi di sisi lain, ketika langkah mediasi atau restorasi justice yang nanti akan kita tempuh itu tidak mendapat respon baik atau deadlock, maka yang jelas tindakan-tindakan beberapa orang di lingkungan PKPRI Kabupaten Madiun tadi, Pak Suwardi dan kawan-kawan dan Pak Purnomo dan kawan-kawan itu sudah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan. Kalau bicara tentang kemenangan, maka saya bicara tentang bukti. Ini ada yang perlu saya edukasi. Jadi begini, memang di dalam ketentuan peraturan pertanahan, peraturan pemerintah 97 dan sebagainya itu memang disebutkan bahwa sertifikat itu adalah bukti kepemilikan yang mutlak, gitu ya. Tapi itu tidak bisa kemudian secara absurd dimaknai tidak bahwa pemilik atau orang yang memiliki sertifikat atas nama yang bersangkutan adalah orang yang pasti benar, gitu ya. Dalam praktek-praktek peradilan pembuktian apakah itu perdata atau pidana, saya sudah buktikan beberapa kali. Apa? Dengan dasar apa? Dengan dasar perolehannya. Jadi boleh sertifikat SHGP itu atas nama PKPRI, tapi tidak bisa serta-merta apakah benar-benar PKPRI pemiliknya. Maka akan ditusuk, tarik ke belakang mulai tahun 96. Nah, di 96 itu kita punya bukti-bukti yang juga menguatkan kita, termasuk pengurus-pengurus lama yang waktu itu. Nah, kalau pengurus lama seperti Pak Suwardi, Pak Warno, kemudian perangkat desa yang ikut menyaksikan transaksi, itu bisa membuktikan secara material bahwa uang itu dikeluarkan atau dibayar atau dibeli dari tanah itu dari klien saya Pak Sujarwoto. Maka ini secara otomatis akan menggugurkan bukti SHGP atas nama PKPR. Bicara tentang pembuktian itu saya sangat yakin perdata dan pidananya. Saya ingin pidana dulu lah. Karena apa? Karena perbuatan mereka itu sudah nyata-nyata. Bayangkan, sesuai informasi yang saya terima dari Usupia, ketika beliau melakukan jual beli dengan pihak koperasi atas nama PT Kap Venture Internasional, itu beliau mengajukan permohonan. Ada dua yang diajukan. Satu, permohonan pengukuran ulang dan dikeluarkannya objek itu dari tanah terlantar. Yang kedua, beliau juga sudah mengajukan izin prinsip pembangunan visi. Ya, diduga kalau waktunya sangat izin prinsip kan saudara teman-teman tahu sendiri kan tidak bisa cepat ya, apalagi sudah bermasalah. Diduga bahwa mereka yang sekarang melakukan pembangunan, PT Kansum melakukan pembangunan beberapa unit rumah yang sudah berdiri ini tidak memiliki izin atau menggunakan izin prinsip atas nama PT Kap Venture Internasional. Ini diduga ya, tapi nanti tentang kebenarannya kan bisa diuji. Karena lazimnya pengurusan izin prinsip kan tidak cepat sekali, gitu.